saudara, betul. Hal ini makanya saya pakai kata ini, understanding, worship with understanding. Jadi itu penting banget, penting banget. Saya mulai dari sini deh, karena saya bicara di banyak tempat. Kumpulan saya, kesalahan kalau saya pakai kata itu adalah pada top leaders gitu. Nah, dalam hal ini misalnya Bapak Gembala, pemimpin lah. Jadi kita rekrut orang-orang berbakat, ya. Kita rekrut orang-orang berbakat. Kita mau mereka bisa nyanyi, bisa main musik. Nah, tapi kita tidak equip mereka secara teologis, secara mendalam, gitu. Ini yang saya bilang. Makanya mari kita bangun dulu understanding-nya, gitu. Nah, apa yang paling menentukan di sini namanya fondasi. Nah, satu isu fundamental yaitu gini, orang nggak mau memperbaiki fondasi. Apalagi kita merasa gereja kita besar, alat kita bagus, lighting, sound system, semua keren, musik keren semua. Nah, tapi sebenarnya karena tadi saya bilang kita nggak di-equip secara teologis. Nah, dua hal, doa, penyembahan, itu nggak, kita cuma panggil aja, ya kita ngomong permukaan lah tentang doa, tentang penyembahan gitu. Nah, lalu mereka berdoa, makanya teologi doanya ngaco kan. Doanya kita masih terikat pada perjanjian lama. Nah, begitu juga dengan worship gitu. Worship buat saya bicara tentang isi, ya, isi. Misalnya lirik lagu. Nah, itu. Nah, akhirnya kita ya, belum sampai ke bagaimana leading worship, belum sampai ke situ. Baru di situ aja saya udah bisa mengukur, oh ini pemahaman mereka gitu, kira-kira segitu teologianya. Nah, jadi fondasi itu kayak gini. Kenapa kita nggak mau perbaiki fondasi? Karena di atas masih bagus. Nah, contoh misalnya kamu, kita berteman ya, ada yang nanya kamu gitu, atau misalnya Hendrik, selama dia di Australia, dia di samping dia belajar teologis, tapi dia ada waktu untuk belajar tentang kopi misalnya gitu. Wah, gue pengen nih, gue bisa buka kafe nanti di Bali. Nah, kalau kan dalam sekian tahun dia di Australia, dia belajar bagaimana bikin kopi, bagaimana kalau buka kafe itu gimana, filosofinya apa, semuanya. Sampai musik di kafe itu kayak apa gitu. Nah, gitu kan. Dekorasinya kafe itu yang keren tuh gimana, dia pelajari gitu. Nah, katakan Hendrik datang ke Bali, terus ada orang yang udah punya kafe lah gitu. Pas tahu, oh Hendrik lu belajar juga ya tentang kafe, katanya. Iya sih, gue belajar gitu. Terus tolong dong bantu gue dong, kasih nasihat dong gimana cara nih supaya kafe gue lebih keren lagi, katanya. Nah, Hendrik ngerti gitu. Jadi kamu jelasin secara filosofi, kamu jelasin bahwa di kafe itu musiknya tuh jenisnya bagisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Tahu-tahu temannya ngomong ini, nggak usah gitu deh, Dri. Ini aja laku. Nah, lihat ya tuh. Kebanyakan kita gitu. Jadi fondasi kita salah, cuman karena di atas masih bagus, kita nggak mau rubah fondasi kita. Jemaat masih datang, kebaktian tetap rame gitu. Nah, ngomong sama yang gini ngeselin benar-benar. Nah, saya tahu banget banyak worship leader nggak suka saya, musik-musik saya ngerti banget karena ya udah, karena mereka berpikir, oh kamu lihat kebaktian tetap rame gitu. Lihat kan tetap keren, orang tepuk tangan, nah gitu. Ya udah, kalau kenapa mesti panggil gue gitu kan ceritanya, gitu. Jadi saya hari ini coba bagi, tapi keputusan tetap di kalian gitu. Nah, worship with understanding. Nah, oke, saya mulai dari hal yang pertama ya. Tuh ngomong ini di perjanjian baru yang menarik buat saya,
dia nggak ngomong di bait Allah, dia nggak ngomong di sinagog, ya. Dia nggak bicara di depan ahli-ahli Taurat itu, tapi dia bicara dengan seorang wanita pelacur di sumur itu, Samaria itu. Bayangin, Yesus ngomong hal yang paling penting di situ. Nah, tapi di situ kalau kalian suka belajar, kalian lihat dari diskusinya, ada satu yang saya sebut dengan religion spirit gitu. Ada roh agamawi di situ. Karena karena Yesus bilang begini, Bapak saya mencari penyembah. Dia ngomong, ngapain sama pelacur? Saya ngajak saudara berpikir ya, Tuhan tinggalkan sorga, menempuh satu perjalanan yang jauh, yang kamu sendiri nggak tahu ukurannya, planetnya di mana, sorga tuh, ya kan? Dia datang ke bumi, sampai di Samaria, cuman ketemu perempuan ini, lalu bilang gini, apa saya cari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Apa dia cari? Kamu melangkah. Jawabannya itu. Melangkah. Ini baik-baik. Dia ngomong sama pelacur ini. Waduh. Nah, lalu dari obrolan itu, kalian lihat di sini saya lihat unsur-unsur agamawi atau belief system ini yang saya bilang. Ini keluar. Nah, dia ngomong tentang penyembahan, si perempuan ini ngomong gini gitu. Nenek moyang kami juga menyembah di gunung ini, katanya. Nah, di ayat 22, Yohanes 4, ayat 22, Yesus jawab gini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Ini gini, penyembahan bisa ada. Dengan kata lain, penyembahan mah ada. Nah, dalam konteks wilayah Bali, mari saya bilang, itu pulau penyembah. Itu pulau dewata, pulau penyembah. Nah, kalau penyembahanmu fondasinya salah di Bali, ya sudah, gitu. Lo bersaing sama penyembah-penyembah yang di sini, gitu. Gitu. Ya kan? Gitu. Sebab Yesus bilang kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, gitu. Saya bisa dengan mudah bilang itu bahwa saya bergereja, gereja yang nggak ngajar pertobatan gitu. Jadi saya ikut semua ritualnya, saya anggota choir, saya tenor satu di situ, saya latihan malam-malam, bahkan itu kayak gereja negara. Jadi kalau tamu luar negeri datang, dia ke gereja itu di Jakarta tuh, GBIB Immanuel. Nah, saya nyanyi, tapi apakah saya kenal Tuhan? Enggak, agama aja tahu. Gitu. Oh, gua nyanyi pagi, sore dia gua bisa mabok, kenapa gitu? Kan nggak ada yang larang gitu. Hmm. Om pendetanya juga ngerokok, nah gue lebih keren, dia ngerokoknya gudang garam, gue Marlboro, kan lebih keren gue gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat nggak tuh? Tapi pak, gue nyanyi di gereja, serius latihan sampai malam-malam gitu. Nah, jadi di sini kita lihat gitu, Bapak menginginkan penyembah bukan penyembahan, mulai dari situ, penyembah orangnya, penyembahan tuh apa yang keluar dari kita kan itu aktivitasnya, gitu. Nah, kenapa hati mahal? Kenapa Tuhan cari begitu? Ya, karena hati diciptakan khusus sebagai tempat bagi dia untuk berdiam. Nah, di perjanjian lama kan Tuhan kunjungin bait Allah. Itu pun cuma imam besar yang bisa rasa itu. Nah, sekarang kita bait Allah. Nah, dia di dalam kita. Nah, jadi 3 hal. Saya buka 3 hal ini tentang penyembahan ini 3 hal. Yang pertama yaitu pola pikir kita tentang hadirat Tuhan. Gitu. Pola pikirnya apa sih the presence of God gitu. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke hadirat Tuhan gitu. Gitu. Nah, pengetahuan Kristen, pengetahuan kita gitu ya tentang kekristenan mungkin bertumbuh gitu. Tapi kehidupan kita nggak ngalamin perubahan. Selalu ingat itu, fondasi kita yang salah. Gitu. Kita nggak ngalamin perubahan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti konsep hadirat Tuhan. Nah, saya ambil contoh praktikalnya. Nah,
Oh, ini saudara kita lebih dalam lagi gitu. Nah ini kamu nggak ngerti. Mari saudara kita masuk ke hadirat Tuhan. Ini lu nggak ngerti ini. Karena gini, pemahaman teologisnya gini. Kalau perjanjian lama, semua realitasnya ada di luar, gitu. Orang nggak kenal Yesus di perjanjian lama. Dengan kata lain, semua orang di perjanjian lama nggak ngerti apa itu hidup baru. Lahir baru itu nggak ngerti. Kalau bertobat oke, tapi mereka nggak ngerti hidup baru itu mereka nggak ngerti. Gitu. Karena memang belum waktunya. Realitasnya di luar. Roh Kudus nggak datang ke manusia. Jadi Roh Kudus menghinggapi para nabi, orang-orang yang dia pilih, nah baru nabi bisa bicara. Gitu. Nggak bisa. Itu perjanjian lama. Itu sebabnya kalau orang mau merasakan Tuhan, mereka kayak di bawah dulu. Entah buat satu ritual, nah seperti itu. Itu terjadi dengan Elia kan, gitu. Dengan nabi-nabi Baal. Itu. Lihat, apa yang Elia buat? Dia memperbaiki mesbah. Nah, mesbah itu artinya gini, panggil untuk mendekat. Itu mesbah punya pemahaman itu. Mesbah bukan ide manusia. Tuhan yang punya ide buat mesbah. Nah, orang perjanjian lama mereka buat mesbah. Nah, mesbah punya arti dipanggil mendekat. Nah, untuk kamu bisa ngalamin Tuhan, perbaiki mesbahnya. Nah, itu perjanjian lama. Nah, sudah yang tadi saya bilang, realitasnya di luar. Perjanjian baru, realitasnya semua di dalam. Yesus, kita terima Yesus, Yesus dan Roh Kudus langsung di dalam kita. Wah, ini kalau kamu nggak paham ini, kamu akan terus berusaha pakai cara daging kamu untuk ngerasain Tuhan. Nah, di sini kita lama-lama kita witchcraft, kita kayak penyihir nanti. Itu. Lihat ya, jadi kita itu gimana? Yesus sudah di sini. Nah, buat saya kata ini penting, firman ini penting banget gitu. Christ in me, the hope of glory. Itu bisa jadi satu statement atau saya mau sebut nenek moyang seluruh teologi sampai hari ini di kalimat satu ini. Kristus di dalamku, pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau kita ngerti, berarti gini, kita tidak berusaha masuk ke hadirat Tuhan. It's already in. Nah, saya nggak ngomong ini buat jemaat dulu. Saya mau kalau kalian sebagai tim worship, ini udah mesti hal dasar. Saya nggak berusaha masuk loh. Yesus di dalam saya. Gitu. Saya belum menyadarinya. Kita sudah already in. Ya, kamu ke toilet pipis sebelum kamu in the presence of God. Kamu nggak berusaha masuk. Ini sepotong ini aja udah salah. Nah, kamu pilih lagu mari masuk, mari lebih dalam lagi. Ini lu ngikutin siapa? Lu ngopi WL yang udah top itu, yang bikin-bikin album yang banyak begitu. Tapi kalau teologianya salah, gimana coba? Nah, ini yang saya pengen kalian tangkap ini. Seorang worship leaders bukan motivator. Itu MC. Nah, kamu lihat, kamu ngomong, ini bukti saya meragukan kamu kenal Tuhan apa enggak. Seperti tadi Yesus bilang, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Berarti penyembahan terjadi karena hubungan. Hubungan yang membuat penyembahanmu terjadi. Tanpa hubungan, penyembahan bisa ada, tapi itu seperti lampu tanpa minyak. Ini, nah akhirnya kamu main di perasaan yang jadi alat ukur. Nah, kamu berusaha membuktikan. Kamu yel di, waduh, itu bukan pimpin penyembahan, kamu sedang pimpin acara dalam penyembahan. Nah, tapi kan level yang gereja top-top kayak gitu. Nah, itu dia, kamu tiru itu. Gitu. Saya nggak perlu ragu. Terserah mau dia orang Barat, dia mau orang Amerika, mau orang mana, terserah. Buat saya mau pegang pada prinsip firman Allah ini. Gitu. Nah, dulu apa sih hadirat Tuhan gitu. Gitu. Itu bukan mari saudara
Mari lebih dalam lagi, Tuhan udah deket nih, Tuhan udah, nah, seakan-akan rumah-rumah dia, kalau yang welcome dia gitu. Itu kan coba lihat, kacau nggak? Seakan Yesus tadi masih di tempat parkir, ayo kita lebih dalam lagi tuh, dia udah deket tuh, dia udah eskalator tuh, dia udah masuk, seakan-akan gitu kan, gitu. Nah, walaupun mungkin kita nggak bilang begitu dalam bentuk kalimat, gitu. Nah, jadi lihat ini, pola kita, pikir kita tentang hadirat Allah, bagaimana cara kita masuk, gitu. Gitu. Apa ibadah yang sejati? Paulus bilang gini, persembahkanlah tubuhmu, that's it. Gitu. Persembahkanlah tubuhmu, itu. Itulah ibadahmu yang sejati. Gitu. Sebab itu, kita tidak mulai dengan penyembahan, tapi kita harus mulai dengan pengalaman kita jumpa dia. Nah, kalau bentuk tim worship, jadi ini jangan rubah jemaat ya, nanti dulu, tim dulu. Nah, sebagai tim worship, semua udah pasti bahwa kita semua udah in Christ. Oke? Okay? Saya punya pengalaman dengan dia. Nah, dia menyadari dia. Nah, sekarang kalau ngomong tentang hadirat Tuhan, oke. Okay. Hidup dalam hadirat Tuhan menurut kamu gimana? Kenapa buat diskusi-diskusi kecil, kelompok-kelompok 3-4 orang, misalnya singer, musician, kumpul gitu, cuma diskusi aja. Menurut kamu hadirat Tuhan itu apa? Atau gini, hidup dalam hadirat Tuhan yang kamu paham itu apa? Menurut kita bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan? Pagi-pagi jam 5, nyembah-nyembah 2 jam, itu, lalu yang 22 jam kamu di mana? Ya, gereja ajarin gitu, yang bilang doa subuh segala macam. Jadi seakan-akan hadirat Tuhan tuh ada formulanya, ada batasnya di sini. Nah, doa 2 jam, baca Alkitab 2 jam, lalu kita bilang, oh tadi saya di hadirat Tuhan. Nah, ini yang saya bilang cacat gitu. Makanya waktu kita ibadah, kita langsung berubah jadi orang yang beragama, yang tadi di luar kita bercanda-bercanda, begitu mulai kita langsung kudus mendadak gitu. Ini agamawi. Dan agamawi inilah yang saya bilang musuh dari Roh Kudus. Religion itu musuh banget. Nah, kamu punya belief system atau kamu punya pemahaman bahwa hadirat Tuhan tuh kayak gitu. Nah, saya jelasin sederhananya. Hidup dalam hadirat Tuhan artinya menyadari Tuhan 24 jam. Kamu bukan sadar diri, sadar Tuhan. 24 jam. Artinya kamu orang kantoran, lu di kantor lagi kerja, tapi lu tetap sadar Tuhan. Makan sambil kerja kamu dialog. Makanya kerjaanmu kok bisa bagus, karena kamu menyadari dia 24 jam. Gitu. Bisa nggak sambil kamu nyetir, nyembah Tuhan? Kan menyadari Tuhan, lagi nyetir, nyembah. Bisa nggak? Bisa dong. Perlu ada musik. Ya bisa enggak. Terserah kamu mau putar CD, kamu mau putar, terserah. Tapi itu dia karena kamu menyadari dia. Perlu tutup mata lagi nabrak loh. Nah, gua bilang gitu. Ya kan? Ini yang mau saya mau kasih tahu bahwa pemahaman ini dulu menyadari dia gitu. Jadi akhirnya kita nggak pernah bertumbuh benar-benar karena pengalaman jumpa itu. Nah, keren banget. Nah, seorang worship leader, kalau dia nggak punya pengalaman ini, dia banyak ngomong. Saya pengen kita bisa duduk sebenarnya kalau kita bisa diskusi. Kenapa sih terminologi worship kata ini yang dipakai? Saya pilih 2 aja. Dari Yunani-nya proskuneo, nggak asing buat kamu. Oke? Okay? Apa terjemahan proskuneo? Mencium, kiss. Coba tangkap baik-baik. Apa alasan kamu mencium seseorang atau kamu dicium seseorang? Kan COVID nggak ada, kita semua ibadah
di gedung kita masuk ketemu hai happy Sunday gitu tuh nggak semua orang kan ada orang-orang tertentu yang ketemu kamu soon gitu. Kamu pikir apa alasan kamu dicium dan mencium seseorang? Bukan jarak kan? Bukan jarak. Ya, hubungan. Kan nggak semua orang. Nggak semua orang lo bisa cium-ciuman di gereja. Karena hubungan. Bayangin kalau lagi habis kebaktian terus Bapak Gembala ngomong gini, mari saudara, nanti kita keluar semua cium satpam di depannya. Itu gila tuh. Nah, sekarang saya bawa ini ke penyembahan. Bukan karena kamu bilang Yesus, Yesus. Terus itu penyembahan. Saya bilang tadi, penyembahan tanpa pengalaman jumpa. Itu bukan penyembahan. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita gagal jadi Kristen. Kita beragama, itu namanya. Kalian paling bisa jelaskan, kalian nonton itu di Bali tiap hari. Bagaimana orang bawa sesajen hanya ke bawah pohon, bayangin. Itu dengan hormat gitu. Kalau saya bilang religion, agama, berpikir Tuhan bisa disogok. Itu tanpa sadar kita juga bisa mungkin berpikirnya gitu. Bedanya kita pakai ayat-ayat pendukung gitu. Nah, tadi saya bilang tentang kenapa lu banyak ngomong sih gitu. Nah, ini tangkap dulu. Mencium. Berarti apa itu? Itu sebenarnya bahasa orang dewasa. Berarti penyembahan sebenarnya ini kalimat yang bagus. Intimacy. Keintiman. Nah, bagaimana lo bisa suruh orang? Jadi penyembahan nggak bisa disuruh. Itu bukan penyembahan. Penyembahan itu nggak boleh harus angkat tangan, harus nggak boleh. Semua yang harus itu nggak ada bobotnya. Kamu harus berdoa ya. Kamu harus baca firman ya. Kamu harus itu nggak ada bobotnya. Makanya kata yang dipakai di Alkitab bukan harus, tapi I will worship, I will pray. Saya mau. Itu beda. Nah, nah, worship leader, kamu tergoda. Kamu mau membuktikan bahwa kamu worship leader. Kamu tergoda dengan semua itu. Makanya kamu suruh mari. Semua bilang, lebih keras lagi. Lebih dalam. Ini kamu ngomong, kamu ngerti nggak? Ukuran kamu dalam itu apa tadi? Gitu. Nah, sajat gitu. Nah, coba buat saya coba. Jadi gini, kalau jemaat nggak nyanyi, bukan salah kamu. Salah dia nggak mau nyembah. Kan lo ke gereja mesti nyembah Tuhan kan? Kalau lo nggak nyembah, kok kamu yang tertuduh? Nah, ini yang saya kepengen tim itu kalau dia bisa matang dewasa tuh gitu. Jadi gini, kamu nyanyi aja, kamu nyanyi. Saya belum selesai. Tadi kata proskuneo, mencium. Sebenarnya istilah Ibrania lebih gila, lebih intim banget. Kata yang dipakai yada. Yada itu, ya, riset lah, yada itu. Itu artinya gini, hubungan intim suami istri sehingga melahirkan anak. Itu yada. Itu terminologi penyembahan dipakai itu. Nah, kamu bayangin kalau kamu orang menyembah karena kamu suruh. Karena kamu merasa itu tugasnya WL begitu. Yang bilang siapa? Itu MC. Nah, itu kamu pimpin acara, bukan pimpin penyembahan. Kalau kamu bikin konser, saya bebas. Nah, tapi kalau kita bilang ibadah, nah mungkin kalau orang nggak menyembah, it's your problem kalau lu nggak nyembah. Bukan masalah gua. Nah, nah, yang kamu perlu, makanya worship leader bukan motivator. Worship leader itu inspirator. The way you worship, orang pengen kayak kamu. Tapi kalau lu ngoceh, katakan lu pakai firman, mau tuh firman Tuhan berkata, itu bukan penyembahan. Itu bukan penyembahan. Nah, sudah
lihat, ini satu lagi. Apa penyembahan? Kata yang dipakai namanya latreo. Apa latreo? Dia. Wah, lihat ya. Kalau kamu mengerti ini, wah, hadiah yang diberikan kepada raja. Nah, jalan masuk ke hadirat Tuhan bukan penyembahan, bukan. Ya, jalan masuk ke hadirat Tuhan namanya the blood of Jesus. Oleh darah Yesus, kita punya keberanian, Ibrani menulis, menghampiri tahta kasih karunia. Itu darah Yesus. Nah, penyembahan adalah hadiah latrio yang kita bawa kepada raja. Seseorang tidak boleh menghadap raja dengan tangan hamba. Nah, untuk kata ini, cacatnya kita banyak banget. Saya mau jelasin. Pikirin aja, kamu mau kasih hadiah buat kekasihmu. Bayangin, kalau kamu perempuan biasanya lebih laki sama lah. Kalau lagi jatuh cinta, lu mau ngasih hadiah. Pitanya aja udah lu pikirin 2 hari kali ini pita ini cocok nggak ya ini. Bayangin itu. Kita mau kasih hadiah loh buat orang. Nah, bayangin kamu mau bawa orang menyembah Tuhan. Itu kamu mau bawa hadiah. Bayangin hadiahnya cacat gara-gara lu ngucap, mari saudara mau. Tuhan baik. Udah tahu Tuhan baik. Koruptor di luar sana, maling, perampok, pelacur, tahu Tuhan baik. Jadi kamu tidak memuji, kamu lagi laporan gitu. Ini buat saya bukan nggak boleh ya, tapi buat saya kayak gimana ya? Tidak dewasa aja gitu. Nah, gini, lagu yang kamu nyanyikan, lagu itu sedang menyatakan sesuatu. Lagu itu sedang menceritakan sesuatu. Nah, jadi itu yang kamu bawa. Tentang ekspresi, tentang semua, itu dekorasi. Itu dekorasinya. Tapi hati kamu, itu, udah mesti ngerti banget. Gitu. Nah, bayangin kamu nyanyi lagu, I surrender. Misalnya kamu nyanyi itu. Itu dia ngomong. Lagu itu berbicara. Gitu. Kalau kamu sungguh-sungguh di dalam dia, itu ada nyawa di perkataan di nyanyian itu. Nah, lagu itu juga ngomong ke orang yang nyanyi. Jadi bayangin, ini wow, ini satu dimensi yang luar biasa. Tapi kamu bunuh suasana itu, atmosfernya dengan ngomong. Saya kan lihat itu dia, mari saudara, semua teriak, itu anak Daud yang bikin, apa lu niru yang di dunia ini, yang itu lu niru Daud, lu niru siapa gitu. Nah, mari beri kemuliaan, lu bilang gitu kan, gitu. Itu kan coba. Buat saya kamu cacat banget deh lo gitu. Mari beri kemuliaan gitu. Ini dalam ibadah loh. Bahwa kita memang memberi iya, tapi mesti tahu kemuliaan punya dia juga. Kamu teriak beri kemuliaan, lalu orang beri tepuk tangan. Itu udah kebiasaan, beri kemuliaan, lebih lagi. Aduh, gila banget gitu. Kalau orang baru datang yang nggak kenal apa-apa, dia bisa pikir gini, oh, kemuliaan sama dengan tepuk tangan dong ya. Nah, kalau kemuliaan adalah tepuk tangan, berarti lapangan bola lebih penuh kemuliaan dong. Bahkan di lapangan bola nggak disuruh tepuk tangan. Lu suruh orang di gereja tepuk tangan, bilangnya untuk Tuhan. Coba lihat itu. Lihat. Ini cacat-cacat yang saya bongkar. Nah, padahal waktu kamu nyanyi yang bagus. Kalau singer semua mesti bagus, titik. Gitu. Tapi kan Tuhan lihat hati, Pak. Iya, Tuhan lihat hati. Gue nggak tahu hati lu. Nah, gitu. Gimana nggak tahu hati lu kayak apa, gitu. Gitu. Kalau lu cuma jemaat, ya terserah. Mau suara lu kayak gonggong, kayak apa, nggak apa-apa. Tuhan juga nggak marah, gitu. Tapi kalau kamu udah jadi singer, nah, makanya saya bilang,
kalian itu semua yang di atas tim worship itu kalian inspirator. Kalian ya, kamu iya kamu bawa hadiah gitu. Kamu bisa pura-pura kudus, nggak ada yang tahu kan? Tapi lo nggak bisa pura-pura nyanyi bagus, nggak bisa, nggak bisa. Lo nggak bisa pura-pura bisa main bagus, nggak bisa. Makanya ada dua sisi dalam worship, skillful, powerful. Itu dia. Jadi ini wah tanggung jawabnya nggak sederhana seperti yang kita pikir. Nah, kita cuma takut nggak dibilang bukan WL kalau kita nggak ngomong. Wow, 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 wow. Jadi seorang worship leaders yang dia mesti baca, yang dia mesti dapat sementara lagi worship adalah apa? Momentum. Worship, worship ya bukan repetisi. Worship itu fresh. Oh, kehadiran Tuhan kita hayati ya, gitu. Di setiap kita. Wow, ini buat WL, buat para pemazmur. Wow. Nah, seringnya kita sudah anggap kita tahu. Harusnya memang kalau kamu mau jadi worship leader, kamu sudah benar-benar punya pemahaman teologi yang tepat. Gitu. Nah, lihat, saya punya contoh di Alkitab tentang Elia. Ada Elia, ada Nabi Baal. Nah, lihat ya, Nabi Baal dia bikin apa? Nah, sekarang gini, kelompok Baal sama Elia, masing-masing mau membuktikan Tuhan siapa yang hidup. Tuhan mana yang hidup? Nah, jadi Elia nantang kan, Elia bilang gitu, oke, gua siapin mesbah, lu semua 450 Nabi Baal, Elia sendiri. Nah, terus Elia bilang gini, kita buktiin aja, lu doa atau lu nyembah, gue juga nyembah. Nanti Tuhan siapa yang nurunin api, Tuhan itu benar, itu dia benar Tuhan. Nah, lu Elia begini, lu mulai duluan deh, gitu. Kalau kamu baca di kisah itu, bayangin, mereka dibilang ini, mereka mulai memanggil-manggil Tuhan dari pagi sampai petang. Dan pinjem ini untuk bilang ini, jangan sampai kita terjebak dengan teori memanggil-manggil ini. Mari Tuhan, lawat kami. Itu kamu penghinaan. Kalau di perjanjian lama kita bisa bilang gitu. Di perjanjian baru Yesus sudah datang, udah mati buat lo. Kalau komando dia, kita kayak pengemis bahkan. Mari Tuhan, gitu. Nah, kadang-kadang gini, kita nggak mikir, tapi kita ngomong aja langsung gitu. Kalau ini menyembahmu, lo yakin? Kalau mau bilang kami kan berarti bukan kamu, ada yang lain juga. Kamu yakin semua sama? Iya, tapi kita ngomong aja, kita nggak mikir. Karena kita tiru orang sekali lagi. Tapi kalau kamu nyanyi yang bagus, lagu itu ngomong, lagu itu sementara. Kenapa orang tuh nangis, lagi nyembah nangis? Kenapa dia nyanyi, misalnya bilang, I surrender all. Itu dia lagi nyanyi. Gini. Apa yang terjadi dalam penyembahan? Terjadi pertukaran. Kamu serahkan hatimu, Tuhan juga kasih hati ya. Makanya di situ ada dialog batin dalam worship. Waktu dia nyanyi, itu dia bisa nangis. Nah, kenapa dia nangis? Dia ngalamin yang saya sebut dengan hard experience. Dia ngalamin. Karena ada dialog batin. Lagu itu ngomong, bayangin. Ih, kamu tahu nggak? Yang kayak gini, kalau penyembahan kayak gini, mengalahkan khotbah yang bagus. Ngalahin khotbah yang bagus. Beneran. Orang mau bunuh diri nggak jadi. Nah, ini coba kamu lihat. Ya ngomong begitu luar biasa. Tapi kita enggak. Kita seperti nabi-nabi Baal itu.
Dia bilang teori memanggil, mereka teriak Tuhan, mereka teriak. Si Elianya ngeledek, kurang keras, puji tambah keras, tambah. Oh Tuhan lu lagi tidur kali. Wih gila, emosi mereka. Nah tahu nggak, itu kejadian sungguh loh, itu realita loh. Kalau kamu baca, dibilang gini, mereka menoreh badannya, pakai pedang itu, mereka menoreh badannya berdarah semua. Gila, coba pikir, kita buat Yesus nggak kayak gitu. Ini orang untuk Baal, dia mau nori badannya keluar darah. Kenapa? Dia coba menarik perhatian Tuhan lewat darah. Kalau kamu baca, itu Elia cuma bilang, udah, nyerah, nyerah, giliran gua sekarang ya. Nah, kalau kamu baca di kisah raja-raja itu, wah, Elia doanya simple. Tuhan, supaya mereka tahu engkau Allah. Wih, sedap. Supaya mereka tahu aku nabi yang kau pilih. Boom, api turun. Wah, Elia nggak minta gini, siapa yang punya korek api, tolong dong Pak, tadi ngerokok kan Pak, pinjam dong korek api, yang nggak gitu. Bayangin. Tapi apa poin pertama yang dia buat? Dia memperbaiki mesbahnya. Nah, secara spirit, kalau di perjanjian baru, ini yang perlu kita buat. Nah, kalau saudara memang nggak punya pengalaman ini, saudara akan berusaha kasih kesan dalam memimpin ibadah. Gitu. Saudara pikir Tuhan suka. Gitu. Tuhan nggak perlu dihibur, dia udah sempurna. Gitu. Nah, terus kita buat jemaat sebagai audience. Karena bukan audience. Sorga jadi audience. Sorga nonton penyembahan kita. Tapi kita bikin jemaat seperti itu. Waduh. Gitu. Nah, Ibrani 10 ayat 19. Itu kan tadi, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ini darah Yesus yang bawa kita ke situ. Nah, penyembahan itu hadiah yang kita bawa pada Allah. Waduh. Ya, Matius 5 ayat yang ke-8. Gitu. Nah, perbaiki mesbah itu kayak gini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini cuma tentang hati. Ini tentang hati. Ini tentang hati. Terlalu panjang untuk kita bongkar satu-satu, ya tak cukup satu sesi ini sebenarnya, ya kan gitu. Gitu. Karena ini kaya banget. Saya mau kasih tahu, coba bayangin ada satu aktivitas yang berlangsung dalam kekekalan, pujian dan penyembahan. Mungkinkah Tuhan izinkan aktivitas yang membosankan ada di situ? Emang surga perlu khotbah? Surga nggak perlu seminar, nggak perlu. Cuman ada satu aktivitas namanya pujian dan penyembahan dalam kekekalan. Saya mau tantang kamu berpikir, berapa lama kekal? Siapa yang bisa ukur kekekalan? Kalau kamu bisa punya usia 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Nah, penyembahanmu berlangsung di sana. Kayak gitu. Ini yang saya, kalau kalian ngerti, wow. Nah, cuman memang sorry, tiap gereja memang beda. Waktu saya bangun ini sekitar 15-20 tahun lalu di Ambon. Nah, waktu saya bangun seperti ini, saya bilang gini, saya bilang, jadi saya nggak rubah jemaat. Saya bangun tim worship-nya. Yang saya ajar seperti ini, cuma mungkin beda kemasan-kemasan. Itu bertahun-tahun, minggu ke minggu, ulang lagi, ajar lagi. Cuman mau bikin fondasi, karena udah melekat kan. Orang Ambon, ternyata mereka menyanyi, mereka bukan menyembah, mereka menyanyi. Suaranya bagus. Nah, saya yang ketipu. Gua pikir keren nih, padahal enggak. Kita menyanyi. Kalau lu cuma menyanyi, lagi mabok juga bisa nyanyi. Gitu. Tapi penyembahan itu connect with God. Nah, berubah-ubah ini. Nah, untuk worship leadernya, sampai saya menjamin
Saya bilang gini, besok kalau satu gereja nggak nyanyi, kamu nggak salah. Tapi saya nggak mau kamu suruh orang nyanyi. Kamu aja nyanyi yang bagus. Nah, begitu. Kalau itu the presence of God dari kamu, dia akan narik orang. Karena kamu leading, makanya itu makanya bilang skillful tuh itu. Tapi kalau kamu ngomong banyak, terus dengan begitu indahnya kamu nyanyi, sampai orang pengen ikut nyanyi. Nah, cuman kita mungkin dimarahin Bapak Gembala sih kalau kita gitu kan. Biasanya BL suka ditanya gitu. Tadi lu penyembahannya nggak naik gitu. Nah, lu mesti nanya mau naik kemana Pak? Gitu. Gitu. Nggak ngangkat tadi nyembahnya. Mau diangkat apanya? Tanya gitu. Nah, gitu. Nah, ya paling dipecat sih. Ini saya tahu di sini kok misnya tuh di sini gitu. Nah, lihat Matius 15 ayat ke-8. Nih, ini ada. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Bisa, makanya itu yang gue bilang dulu. Gue di paduan suara, gitu. Sebelum masuk pintu gereja, gue matiin dulu rokok, baru gue kudus mendadak masuk gereja. Kudus saja langsung, gitu. Nah, kayak gitu, memuliakan Tuhan cuma dengan bibir, hatinya jauh. Nah, ayat 9 bilang ini, percuma mereka beribadah. Gitu. Satu lagi, Yeskel 1 ayat 19. Mari saya baca. Ya. Nah, sebelum kita bisa lihat hadirat Tuhan, ya, mari kita harus apa tuh? Yang tadi saya bilang, mesbah dibersihkan, hati kita. Ya. Jadi kita nggak munafik, kita nggak tiba-tiba kudus mendadak jadi agamawi kalau begitu nyanyi. Nggak gitu, nggak gitu. Buat saya ya, lu nyanyi salah juga, urapan nggak tinggalin lo gitu. Urapan tuh nggak bohong. Kamu bahkan nggak usah berusaha membuktikan bahwa kamu diurapi. Itu bodoh. Urapan nggak bohong. Dia nggak tinggalin lu gara-gara salah nyanyi. Enggak. Gitu. Tapi ini udah bagus nih. Ini udah benar. Nah, Yeskel 1 ayat 19 bilang gini. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan di samping mereka. Jadi ini penglihatan ya kan, si sekali lihat, wih, hal yang adi kodrat gitu, dia lihat itu. Jadi dia lihat makhluk-makhluk surgawi itu, ya gitu. Kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu ikut terangkat. Bayangin, ini perjanjian lama aja. Mereka hidup dalam dimensi yang kayak gini. Kok kita nggak ngalamin sih? Saya sederhana aja, karena kita nggak pakai yang asli, kita pakai yang imitasi. Kamu puas kalau orang udah tepuk tangan, seru gitu. Bayangin, gitu. Lama-lama, iya. Makanya tadi saya tanya, kenapa orang bisa nangis? Karena dia ngalamin. Itu tuh nggak, saya sebut ya. Kalau kamu in the presence of God, ya, kamu lagi worship gitu. Saya nggak punya kata yang apa ya, kalimat apa yang saya mau bilang menerangkan itu. Kenapa dia nangis, Cok? Masa worship leader bilang gini, mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Nah, mungkin. Nggak ada dong yang gitu. Tapi apa dong yang bikin orang menangis? Nah itu yang saya bilang, God experience. Karena Tuhan berinteraksi, itulah waktu kita nyembah. Itu terjadi pertukaran itu. Nah, saya nggak tahu kalimat apa. Saya bisa bilang ini, magic in the air. Itu dia. Oh, manifestasi dari itu. Hmm. Nah, yes, kalau tadi sedang bilang begini, jangan ulangi rutinitas-rutinitas yang lama untuk lihat kemuliaan Tuhan. Kalau rodanya maju, maju. Kalau rodanya terangkat, terangkat. Makanya saya bilang tadi, worship leader mesti baca momentum sementara worship berlangsung. Siapa tahu Tuhan lagi bilang begini, sekarang saya mau buat ini. Ini, tapi kenapa? Lu ngoceh.
ngomong tuh, lu teriak-teriak terus gitu. Nah, belum bahasa roh lagi, lebih ngaco lagi itu sebenarnya. Nah, gitu. Itu pelajaran tersendiri lah gitu. Nah, oke. Saya cuma bahas 3 hal. Kita masuk ke poin kedua. Motivasi. Tujuan kita menyembah. Gitu. Tujuan kita menyembah. Ya, gitu. Ini meningkatkan kita punya understanding gitu. Gitu. Nah, tanpa sadar, kita menyembah kehidupan, berkat, gitu. Bukan sumber hidup ya yang kita sembah. Ya, gitu. Kita cari berkat, mau hidup lebih baik, kita cari kesembuhan, semua. Begini, mujizat, mujizat itu fasilitas. Itu dia, itu bonus. Jangan kejar bonus. Bonus tuh apa? Beli mobil dapat payung. Nah, itu bonus. Nah, ini coba lihat. Nah, kita sama dia person pribadi. Itu tadi motivasi. Itu tentang motivasi. Ya, gitu. Jadi kalau Bapak turun bilang mencari hati, gitu. Pun perlu cari hatinya. Ini keren banget. Ya kan? Itu. Itu kayak. Nah, dampak penyembahan, nah, tadi dari pembukaan, Hendrik bicara dan doanya tadilah supaya kita jadi imam, kita semua. Nah itu. Poin yang terakhir, ketiga, dampak penyembahan. Ambil kisah perjanjian lama, baru nanti kita masuk ke perjanjian baru. Gitu. Nah, di perjanjian lama, beda kayak kita. Hadirat Tuhan itu cuma imam besar yang rasa. Tapi dampaknya ada, ke umat tuh ada. Nah, tapi lihat ini, 1 tahun sekali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Bayangin, setahun sekali. Nah, tadi itu dia yang saya bilang, sementara kita is already in yang saya bilang itu. Karena ruang Maha Kudusnya ya kita. Keren kan? Lu lagi main basket, lu bisa merasakan dia. Ini baik. Di setiap lini kamu bayangin. Kamu lagi kerja di kantor, lagi deal bisnis. Bisa karena ada dialog batin. Dialog batin itu kata yang di Mazmur bilang sela. Itu dialog batin sebenarnya. Sela. Dalam istilah musik dipakai kata da capo, rest gitu. Nah itu. Nah, itu luar biasa. Nah, dampak penyembahan yang poin 3 ini gini. Si imam besar tuh masuk ke ruang Maha Kudus. Dia bawa ukupan, bawa wangian. Dia bawa darah, gitu. Dan api. Sampai di tabut Allah, begitu imam besar masuk, dia taruh itu, begitu Tuhan mencium harum. Nah, dalam pelajaran tabernakel itu nggak ada lain. Korban ukupan itu cuma doa dan penyembahan, nggak ada yang lain. Dia nggak bawa korban api yang dari ruang depan itu, korban bakaran. Dari korban bakaran dia bawa darah binatang yang disembelih di situ. Nah, baru dia ambil korban ukupan dan dia masuk ke ruang Maha Kudus. Wow, sampai di kerubim itu kamu lihat. Nah, ini yang terjadi. Saya cukup lama merenungkan ini karena kata Shekinah glory itu terjemahannya gini, wajah Tuhan. Itu kata Shekinah glory. Nah, yang lain dibilang manifestation, manifestasi dari hadirat, dari kemuliaannya. Nah, begitu imam masuk di Shekinah glory, nah saya tuh bertanya gini, apakah dia lihat wajahnya? Kenapa ada kata wajah? Gitu. Nah, cuman dia jumpa karena dia dengar Tuhan bicara audible. Itu yang Tuhan bilang itu pesan untuk 2 juta orang yang lagi tunggu di luar. Ini ritual ke ruang Maha Kudus semua sekitar 45 menit, nggak lama.
itu imam kakinya diikat karena dia bisa mati. Nah, nggak mungkin orang masuk ke dalam, orangnya juga mati, jadi ditarik tuh tali. Gitu. Nah, waktu si imam masuk, dia dengar Tuhan ngomong. Kamu bayangin, setahun sekali itu. Nah, yang Tuhan bilang itulah yang dia keluar sampaikan kepada umat di depan. Dan mereka nangis. Itu mereka nunggu itu 45 menit dengan ketakutan. Dengan ketakutan mereka nunggu Tuhan mau bilang apa nih, Tuhan mau bilang apa. Apa ya? Nah, sekarang saya tarik ke perjanjian baru. Kamu ini bukan anak band. Gitu. Kamu bukan. Kamu imam musik. Ya, imam musik ini bicara tentang gini, kehidupan kamu. Jadi kalau saya banyak orang sudah jadi WL, sudah semua, dia ngomongnya gini, penyembahan itu bagian dari hidup saya. Saya mau bilang salah. Penyembahan itu the whole life. Seluruh hidupmu. Bukan bagian dari hidup. Bukan karena kamu nyanyi baru menyembah. No. Kamu jadi orang yang baik. Kamu itu penyembahan. Kamu kerja benar di kantor. Itu penyembahanmu. Gitu. Nah, lihat ya. Jadi, lihat. Saya mau kasih tahu nih. Si imam ini masuk sebagai imam. Dia masuk sebagai imam. Sampai di ruang Maha Kudus. Begitu api itu nyala. Tuhan ngomong. Kamu tahu perubahannya apa? Dia keluar sebagai nabi. Dia masuk sebagai imam, dia keluar sebagai nabi karena dia menyampaikan pernyataan Tuhan kepada orang. Nah, kita di perjanjian baru, makanya pelayanan ini dibilang prophetic ministry. Wah, kalian lihat. Jadi waktu kalian nyanyi, lagunya sih lagu-lagu itu juga, tapi spiritnya. Jadi itu makanya bilang wordnya itu prophetic. Kamu, waduh, gitu. Kamu nyanyi Jesus I love you. Kamu ada orang dengarnya lain. Dia dengarnya bisa bisa Tuhan bisa pakai itu. Saya mengasihi kamu. Saya ngerti kamu. Bisa, bisa. Itu wah, itu makanya saya bilang magic in the air. I love you, I love you, I love you. Kamu bisa, orang bisa dengarnya lain. Lebih baik kamu concern ke sini. Nah, ini. Jadi kamu imam musik, tapi begitu kamu menyatu dengan dia, mari saya bilang itu kamu prophetic. Keren banget ya. Oh, itu dampaknya itu begitu. Nah, saya pinjam satu Mazmur, saya bilang semua ya, semoga semua bangsa gitu bersorak gembira, menyanyi dengan sukacita. Sebab engkau memerintah dengan adil, membimbing setiap bangsa di bumi. Gitu. Semoga bangsa-bangsa memujimu, ya Tuhan. Semoga semua bangsa bersyukur kepada batu pemulihan pondok Daud. Apa yang dibilang ini? Supaya segala bangsa yang tidak mengenal Allah datang kepada. Apa pondok Daud? Pondok Daud. Pemerintahan, kerajaannya, dan kemuliaan. Pemerintahan itu otoritas. Jadi waktu kamu leading worship, kamu sedang pegang otoritas. Saya nggak bisa bilang hormatin gue ya Bapak Gembala, oh jangan bercanda, kalau worship leader lagi di atas, lu jangan so tau biar lu gembala juga. Jangan so tau. Nah, saya melatih itu. Sebab gila, itu Tuhan lagi sama, dia lagi dengan Tuhan lagi. Oh, kira-kira gitu. Nah, ayat terakhir saya bagi ini, nanti kita mau lebih kaya memang waktu kita bertanya jawab tadi, ya. Mazmur 34 ayat 9. Maksud 34 ayat 9.
Tapi ini terjemahan the message, mungkin di bahasa Indonesianya nggak ada. Terjemahan the message-nya gini. Tadi saya sudah kasih itu ayatnya ke Hendrik, bilang gini. Worship God if you want the best. Aduh. Worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Ini maksudnya. Sembahlah Allah jika engkau menginginkan yang terbaik. Menyembah membuka pintu untuk semua kebaikan. Kamu tahu nggak? Tadi saya mau bilang. Yang bikin Tuhan berespon tadi, keharuman dan api itu. Ini dari mesbah. Kamu lihat. Nah, kalau kamu lihat di Gelora Bung Karno, kamu lihat di itu, kenapa lambang-lambang olahraga tuh api ya? Itu spirit. Itu spirit. Ya kan? Nah, saya perlu bilang ini. Dan tentu supaya kita nggak begitu. Ya, orang atau gereja atau pelayanan yang dulu dia punya api. Tapi sekarang apinya mati. Kalau api mati, yang tinggal cuma asap. Nah, asap bikin kabur, bikin sakit mata, bikin semua orang, nah itu asap. Asap sebenarnya pesannya gini. Kalau asap dia sedang bilang ini, dulu pernah ada api di situ. Yuk, jangan sampai kita mulai dengan api, lalu kita berakhir dengan asap. Tuhan Yesus memberkati.